Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang mencari kebahagiaan, tapi tak semua tahu bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta, jabatan, atau pujian manusia. Ada rasa yang jauh lebih dalam, rasa yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai manisnya iman. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara, siapa yang memilikinya niscaya akan merasakan manisnya iman, yaitu ketika Allah dan Rasul-Nya menjadi yang paling dicintai, ketika seseorang mencintai saudaranya karena Allah, dan ketika ia membenci kekufuran sebagaimana ia membenci dilemparkan ke dalam api. Hadis ini bukan hanya bicara tentang iman di lisan, tapi tentang cita rasa spiritual yang nyata, rasa nikmat dalam taat, dan tenang dalam cinta kepada Allah. Di video kali ini kita akan menelusuri makna mendalam dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Bagaimana caranya hati bisa benar-benar merasakan manisnya iman. Jadi mari kita duduk sejenak, tenangkan hati dan bersama-sama renungkan apakah kita sudah mulai merasakan manisnya iman yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. At-tasi'ah babu halawatil iman. Haddatsana Muhammad bin al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab As-Saqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukdhafa finnar. Kesembilan, bab manisnya iman. Muhammad bin al-Musanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Abdul Wahhab As-Saqafi meriwayatkan kepada kami, ia berkata, Ayub meriwayatkan kepada kami dari Abu Qilabah dari Anas radhiyallahu anhu. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ada 3 perkara, siapa saja memiliki ketiga perkara tersebut, niscaya ia akan merasakan manisnya iman. 1. Allah dan Rasul-Nya menjadi yang paling ia cintai daripada selain keduanya. 2. Mencintai seseorang karena Allah semata. 3. Benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api. Hadis nomor 16 ini tercantum juga pada hadis nomor 21, 6041 dan 6941. Syarah hadis. Perkataan babu halawatil iman, bab manisnya iman. Maksud Imam Al-Bukhari bahwasanya rasa manis itu merupakan buah dari keimanan. Setelah berbicara tentang cinta Rasul, Imam Al-Bukhari mengiringinya dengan bab ini untuk menjelaskan manisnya mencintai Rasul. Perkataan haddatsana Muhammad bin al-Musanna. Muhammad bin al-Musanna meriwayatkan kepada kami. Muhammad bin al-Musanna adalah Abu Musa al-Anazi. Abdul Wahhab adalah Ibnu Abdil Hamid. Ayub adalah Ibnu Abi Tamimah As-Sakhtiyani. Demikian menurut bacaan yang benar. Boleh juga dibaca As-Sukhtiyani atau As-Sikhtiyani. Adapun Abu Qilabah, kata ini dibaca majrur pada huruf qafnya, qilabah. Perkataan salasun, 3.
Kedudukannya dalam i'rab sebagai mubtada dan kalimat setelahnya adalah khobarnya. Boleh menyebutkan mubtada dalam bentuk nakiroh karena tanwin di sini adalah pengganti dari mudhof ilaih yang tidak dicantumkan. Maksudnya adalah salasu khisolin, 3 perkara. Boleh jadi ada i'rab lainnya selain yang kami sebutkan di atas. Perkataan kunna, memiliki, dalam konteks ini merupakan fi'il tammah, kata kerja sempurna, yang bermakna memperoleh atau memiliki. Ungkapan halawatil iman, manisnya iman, mengandung gaya bahasa isti'arah takhyiliyah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan keinginan seorang mukmin untuk beriman seperti rasa manis yang dirasakan dari sesuatu yang lezat. Hadis ini juga memberikan perumpamaan antara orang beriman dengan orang sehat, serta antara lemah iman dengan orang sakit. Sebagaimana orang sakit kuning tidak dapat merasakan manisnya madu, begitu pula seseorang yang imannya lemah tidak dapat merasakan kenikmatan iman. Hal ini menjadi dasar bagi Imam Al-Bukhari bahwa iman dapat bertambah dan berkurang sesuai kondisi hati. Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamroh menjelaskan bahwa iman diibaratkan dengan sesuatu yang manis karena Allah menyerupakannya dengan pohon yang baik. Quran Surat Ibrahim ayat 24. Pohon itu menggambarkan struktur keimanan. Kalimat yang dimaksud adalah kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Pohonnya sebagai pangkal dari keimanan, rantingnya adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangan, daunnya adalah semangat seorang mukmin dalam mengamalkan kebaikan, buahnya adalah ketaatan, manisnya buah adalah saat memetiknya, dan puncaknya adalah kematangannya. Dengan kematangan itulah kemanisannya akan muncul. Perkataan ahabba ilaihi, paling ia cintai. Kata ahabba berfungsi sebagai khobar dari yakun. Menurut Al-Baidawi, cinta yang dimaksud adalah cinta yang berdasarkan akal sehat, yakni mendahulukan hal yang membawa manfaat walau bertentangan dengan hawa nafsu, seperti orang sakit yang rela meminum obat pahit demi kesembuhan. Seorang mukmin yang memahami bahwa syariat Allah selalu membawa kemaslahatan, baik segera maupun jangka panjang, akan melatih dirinya untuk mengikuti perintah agama. Hawa nafsunya tunduk pada akal, dan akalnya menikmati kelezatan dalam menaati Allah. Rasa nikmat ini diibaratkan seperti manisnya iman, karena ia merupakan kelezatan batin yang dirasakan oleh akal dan jiwa yang mencapai kesempurnaan iman. Al-Baidawi menjelaskan, 3 hal dalam hadis ini merupakan tanda kesempurnaan iman. Siapa yang menyadari bahwa Allah adalah pemberi nikmat sejati, bahwa makhluk hanyalah perantara, dan para rasul adalah penyampai kehendaknya, maka ia akan mencurahkan cintanya hanya kepada Allah. Ia mencintai segala sesuatu karena Allah, meyakini janji dan ancamannya sebagai kebenaran mutlak, dan merasakan majelis ilmu seperti taman surga, sedangkan kekufuran terasa seperti api neraka. Makna ini ditegaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 24, di mana Allah memperingatkan bahwa mencintai keluarga, harta, dan dunia melebihi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah bentuk ketidaktaatan. Ayat itu ditutup dengan ancaman, maka tunggulah azab Allah, sebagai peringatan bagi mereka yang mendahulukan cinta dunia di atas cinta kepadanya. Keterangan tambahan, hadis tentang manisnya iman mengandung 2 pesan utama. 1. Anjuran untuk menghiasi diri dengan amal soleh, dan 2. Dorongan untuk membersihkan diri dari perbuatan buruk.
Para ulama menjelaskan bahwa cinta kepada Allah terbagi menjadi dua. Cinta yang wajib, yaitu cinta yang mendorong seseorang untuk menaati perintah Allah, menjauhi maksiat, dan ridho terhadap takdirnya. Jika seseorang berbuat dosa, itu karena cintanya kepada Allah menipis, sehingga ia lebih mengikuti hawa nafsu. Cinta yang mustahab, sunnah, yaitu cinta yang mendorong seseorang untuk memperbanyak amal sunnah, menjauhi perkara syubhat, dan menjaga kesucian hati, suatu derajat yang hanya dimiliki sedikit orang. Cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terbagi sebagaimana di atas, dengan tambahan meneladani akhlak beliau, mengikuti sunnahnya dalam setiap aspek kehidupan, dan menerima seluruh ketetapan beliau tanpa keberatan. Siapa yang menapaki jalan ini akan merasakan manisnya iman, dan derajat keimanannya berbeda sesuai kadar cintanya. Menurut Imam An-Nawawi, manisnya iman berarti kelezatan spiritual dalam menaati Allah, rela menanggung kesulitan dalam menjalankan agama, serta mengutamakan akhirat di atas dunia. Cinta sejati kepada Allah dan Rasul hanya dapat terwujud dengan ketaatan dan kesungguhan menjauhi dosa. Mengenai penggunaan domir kata ganti ganda dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mimma siwahuma, daripada selain keduanya, para ulama membahas perbedaannya dengan ucapan seorang khotib yang ditegur Rasul karena mengatakan wa may ya'sihima, barang siapa mendurhakai keduanya. Teguran tersebut bukan karena bentuk domir itu sendiri, tetapi karena konteksnya. Khutbah yang bersifat penjelasan seharusnya lebih hati-hati agar tidak terkesan menyamakan Allah dengan Rasul. Sebagian ulama menilai bahwa penggunaan domir dalam hadis justru mengandung isyarat penting. Cinta kepada Allah dan Rasul adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tidak sah mengaku mencintai Allah tanpa mencintai Rasul-Nya. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, Rasul, niscaya Allah mencintaimu. Quran Surat Ali Imran ayat 31. Dengan mengikuti Rasul, seseorang memperoleh dua cinta, cinta hamba kepada Allah dan cinta Allah kepada hamba. Akhirnya, perbedaan penggunaan domir dan isim zohir kata benda dalam nas-nas Al-Quran, seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, taatilah Allah dan taatilah Rasul, menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah bersifat mutlak, sedangkan ketaatan kepada Rasul bersumber dari perintah Allah dan kepada ulil amri bersifat terbatas. Hadis ini menegaskan bahwa puncak keimanan terletak pada cinta yang murni kepada Allah dan Rasul, di mana cinta itu mendorong seseorang untuk taat, menjauhi maksiat, dan merasakan kelezatan spiritual dalam beribadah. Perkataan wa an yuhibbal mar'a, mencintai seseorang. Yahya bin Mu'az berkata, hakikat mencintai seseorang karena Allah adalah cinta itu tidak bertambah karena kebaikan orang itu dan tidak surut karena kekakuannya. Perkataan wa an yakroha an ya'uda fil kufri, benci kembali kepada kekufuran, dalam riwayat Abu Nuaim melalui kitab Al-Mustakhraj terdapat tambahan lafaz ba'da id anqadhahullahu minhu, setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran. Tambahan ini juga tercantum dalam jalur lain di Sahih Al-Bukhari. Makna diselamatkan dari kekufuran mencakup dua kondisi. Satu, terhindar dari kekufuran sejak awal, yaitu seseorang yang dilahirkan dalam Islam dan tetap berpegang pada agama Islam. Dua, dikeluarkan dari kekufuran menuju iman, seperti halnya para sahabat yang masuk Islam setelah
sebelumnya kafir. Jika dilihat dari makna pertama, maka makna ya'ud bermakna menjadi kafir. Sedangkan dalam makna kedua, ya'ud berarti kembali kepada kekufuran. Adapun penggunaan huruf fi dalam kalimat fil kufri alih-alih ila memiliki makna yang lebih dalam. Huruf fi menunjukkan makna istiqror, yaitu menetap atau tenggelam dalam sesuatu. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kebencian seorang mukmin terhadap kekufuran bukan sekedar kembali sesaat, tetapi seolah-olah ia menolak untuk menetap di dalam kekufuran. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah pantas bagi kami untuk kembali kepadanya kekufuran. Quran Surat Al-A'raf ayat 89. Dengan demikian, bagian hadis ini menegaskan bahwa seorang mukmin sejati sangat membenci kekufuran sebagaimana ia membenci dilemparkan ke dalam api. Ia sadar betul bahwa kekufuran adalah kegelapan yang telah Allah selamatkan darinya, sehingga tidak ada sedikit pun keinginan dalam hatinya untuk kembali ke dalamnya. Catatan penting, seluruh perawi hadis ini berasal dari Basroh. 3 bab setelah bab ini, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis serupa melalui jalur Syu'bah, Qatadah, Anas radhiyallahu anhu sebagai dalil keutamaan mempertahankan iman meskipun dalam ancaman kematian. Dalam kitab Al-Adab, beliau juga meriwayatkan dengan redaksi wahata an yuqdhafa finnari ahabu ilaihi min an yarji'a ilal kufri ba'da id anqadhahullahu minhu. Hingga dilemparkan ke dalam api itu lebih ia sukai daripada kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya dari kekufuran. Lafaz ini dianggap lebih kuat dan tajam dibanding lafaz pada bab sebelumnya. Pada hadis utama, 2 hal, dilempar ke api dan kembali kufur, disamakan derajat kebenciannya. Namun dalam redaksi tambahan ini, dilempar ke dalam api dunia lebih ia sukai daripada kembali kepada kekufuran, yang justru menyebabkan api neraka di akhirat. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dengan sanad yang sama. Dalam riwayat An-Nasa'i dan Al-Ismaili disebutkan bahwa Qatadah benar-benar mendengar langsung samaan dari Anas radhiyallahu anhu, menegaskan keabsahan sanadnya. Sementara riwayat lain dari Tolok bin Habib, Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan An-Nasa'i, menambahkan unsur kedua, yaitu wa an yuhibba fillahi wa yubghidu fillah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Imam Al-Bukhari dalam bab sebelumnya telah menegaskan bahwa cinta dan benci karena Allah termasuk cabang keimanan, sehingga tampak bahwa beliau mengisyaratkan kesempurnaan iman seseorang terletak pada kemurnian cintanya karena Allah dan kebenciannya terhadap kekufuran. Wallahu a'lam. Setiap kita bisa merasakan manisnya iman, bukan karena kita sempurna, tapi karena Allah membuka jalan bagi hati yang tulus untuk mencintainya. Mungkin perjalanan menuju cinta sejati kepada Allah terasa berat, tapi bukankah sesuatu yang manis memang baru terasa nikmat setelah melewati pahitnya perjuangan? Cinta karena Allah dan benci karena Allah, di sanalah iman menemukan rasa sejatinya. Semoga hadis ini menjadi pengingat lembut bagi kita bahwa iman bukan sekedar ucapan, tapi kelezatan yang bisa dirasakan di hati. Mari terus belajar, memperbaiki niat, dan mencintai karena Allah. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika video ini bermanfaat,
Bantu sebarkan kebaikan dengan menekan like, share, dan subscribe agar makin banyak hati yang merasakan manisnya iman. Sampai jumpa di pembahasan hadis berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.